semangat, nggak usah sedikit. Ya. Ya, nanti didaftarin ya nama-namanya ya. Nggak usah sedikit ya. Pak, terkait tadi Pak, pelepasan Pak, Cukup haru Pak. pelepasannya Pak. Ya gimana, kan ini kan ini kan urusannya urusan rasa ya, urusan hati, urusan cinta. Siapa sih yang tidak terharu orang tua bertemu anaknya saat anaknya sudah berubah? Kan ini adalah rasa, karena untuk itu saya sampaikan apa yang saya lakukan, dasarnya hati. Kalau ya yang saya lakukan dasarnya hati, maka diterimanya oleh rasa dan melahirkan cinta. Jadi membangun hubungan negara dengan rakyat, pemimpin dengan rakyat, itu urusan rasa, bukan urusan administrasi kenegaraan. Jadi ini salah satu bukti bahwa semua orang, bukan semua orang ya, banyak orang meragukan apa yang dilakukan oleh Pemprov Jabar, tetapi akhirnya waktu yang menjawab. Tadi ada berapa orang Pak yang diangkat anak asuh Pak? Ya saya nggak tahu ya, jumlahnya banyak banget. Ya pokoknya mereka yang hari ini orang tuanya nggak datang atau mereka yatim piatu langsung jadi anak saya, sekolahnya pindah ke Bandung, nanti tinggal di Bandung dan saya sekolahkan, saya persiapkan jadi TNI, jadi Polri, saya persiapkan kuliah kalau memang mereka menginginkan. Pak, meskipun ada gelombang kedua Pak, banyak yang nyinyir tapi tetap berlanjut Pak ya? Ya berlanjut dong, ini program ini kan angkatan pertama, setelah itu mereka melewati pendidikan nanti 2 mingguan selama setahun ya, karena persiapan minat dan bakat. Kemudian setelah itu nanti ada angkatan baru. Dan nanti para bupati wali kota sudah banyak sekarang mulai mengambil peran. Saya pikir nanti akan lahir anak-anak hebat dari Jawa Barat. Indonesia. Tapi menurut KSP gimana? Bagusnya nih program? Iya, sampai saat ini saya menyimpulkan sangat-sangat bagus dan marilah kita juga tanya kepada anak-anak. Artinya anak-anak adalah salah satu hak dasar anak, didengar suaranya, didengar pendapatnya. Kalau ini memang baik untuk mereka, ya silahkan. Karena memang ada unsur hak anak, tapi juga ada unsur kewajiban anak. Kewajiban hormat kepada guru, kewajiban hormat kepada orang tua dan sebagainya. Dan ini dengan cara yang sangat tepat, artinya dipadukan dengan unsur bermain seperti teriak, mengeluarkan yel-yel, bangga pada Siliwangi, positif. Akhirnya anak betul-betul menunjukkan dari berapa anak sujud pada ibunya. Jadi suatu prestasi yang gemilang sekali. Pak, sebelumnya kan di Kecam KPAI mungkin ada evaluasi sendiri dari KAS itu untuk program-program ini Pak? Iya, artinya gini, masukan, kritik dan sebagainya mohon bisa diterima. Karena ini semua arahnya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang optimal. Di satu sisi ada hak untuk tumbuh dan berkembang, tapi di sisi lain juga ada hak untuk dilindungi dari kemungkinan adanya kekerasan, pemaksaan, eksploitasi dan sebagainya. Kalau semuanya diterapkan di semua daerah gimana Pak? Iya, kita lihat hasilnya akhir nanti. Dan kita dengan suara anak-anak, kalau sebagian besar menyatakan positif dan setuju, ayolah, jangan segan-segan untuk juga dipraktikkan di berbagai tempat. Dan sekali lagi ini hanya salah satu cara pendidikan non formal untuk melengkapi pendidikan formal dan informal dari keluarga. Bisa ke perpustakaan seperti idenya Bang Pramono, oke. Mungkin ke gelanggang olahraga, mungkin ke gedung kesenian dan sebagainya. Itu kan melengkapi isi pendidikan kan, bukan hanya iptek, tapi ada etika, ada estetika, ada kesehatan, ada nasionalisme dan sebagainya. Pak, artinya efektif buat menekan angka tawuran ya Pak ya? Iya, artinya ini anak-anak yang kreatif, anak-anak yang penuh dengan dinamika, ledakan emosional yang kalau kondisinya lingkungannya tidak positif, tidak kondusif, ya mengarah ke yang negatif. Ya kayak motor, tawuran, narkoba dan sebagainya. Tapi begitu arahnya positif, bisa melihat pada Dodik bela negara dan ternyata seperti kita lihat hasilnya sangat positif. Hormat pada orang tua dan sebagainya. Oke, terima kasih. Tadi Pak Demo menyebutkan larangan anak untuk menggunakan media sosial, itu gimana Pak? Ya, artinya pembatasan, dibatasi. Karena kadang-kadang sudah
sudah kecanduan, sudah berlebihan, apapun juga yang positif kalau sudah berlebihan jadi negatif. Jadi hal ini diimbangi dengan ya olahraga, diimbangi dengan berbagai kegiatan, mungkin juga paduan suara, mengembangkan bakatnya masing-masing, tapi harus seimbang dan penuh dengan sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.